Halo dan selamat datang kembali. Kita semua tahu lah ya, jadi orang tua itu, wah perjalanannya luar biasa, tapi ya penuh tantangan juga kan. Betul banget. Banyak banget harapannya, tapi seringnya juga ada ragu, ada rasa kewalahan, apalagi kalau lihat nasihat di luar sana. Banyak banget dan kadang beda-beda. Mm-mm. Kayak bingung ya mau ikut yang mana. Rasanya tekanan buat jadi orang tua sempurna itu gede banget. Padahal ya, siapa sih yang sempurna? Dan nggak perlu juga sebenarnya. Nah, itu dia. Makanya nih, hari ini kita mau bahas tuntas materi yang relevan banget. Kita ambil dari kutipan buku The Five Principles of Parenting oleh Dr. Aliza Pressman. Ah iya, buku bagus itu. Ini bukan buku tips biasa aja loh, tapi ini tuh hasil riset puluhan tahun di psikologi perkembangan. Jadi, misi kita kali ini ya, menggali intisari sains pengasuhan ini, tapi dibikin praktis, kerangkanya gampang diingat, biar bisa bantu Anda bukan cuma besarin anak yang tangguh, tapi juga kita sendiri ikut tumbuh gitu. Setuju. Pendekatannya jalan tengah ya, yang lebih manusiawi, lebih bisa dijalani jangka panjang. Oke, nah intinya apa nih dari pendekatan Dr. Pressman ini? Jadi intinya itu ada di 5 prinsip utama. Gampangnya 5R. Ada relationships atau relasi, terus regulation atau regulasi, Oke, relasi, regulasi. reflection atau refleksi, rules atau aturan, dan yang kelima, penting banget ini, repair atau perbaikan. Nah, kelimanya ini nyambung semua, saling dukung. 5R, relasi, regulasi, refleksi, aturan, perbaikan. Terus, ujungnya kemana nih kelima R ini? Ujungnya itu ke R yang keenam. Sesuatu yang kita semua pengen banget buat anak-anak kita. Resilience, ketangguhan, kemampuan buat bangkit lagi kalau jatuh. Resilience, ketangguhan. Dan ini penting banget dicatat dari awal ya. Ini tuh bukan soal jadi orang tua yang gak pernah salah. Justru sebaliknya, konsep cukup baik, good enough parenting, itu kuncinya. Good enough. Sering denger itu. Iya, dan menariknya, riset nunjukin loh, justru pas kita bikin salah, tapi terus kita sadar dan coba perbaiki, itu malah bisa banget nguatin hubungan kita sama anak. Jadi salah itu bukan kiamat, malah bisa jadi momen koneksi. Wah, ini melegakan loh dengarnya. Oke deh, mari kita mulai dari yang pertama, fondasinya ya. R pertama, relationships, relasi. Kenapa ini jadi pilar utama banget? Iya, karena relasi itu ibarat tanahnya gitu. Semua perkembangan anak tumbuhnya di situ. Jadi hubungan yang aman secara emosi itu, ya segalanya lah. Dan ini bukan soal ikutin checklist kaku, misal attachment parenting harus begini-begitu, bukan. Bukan resep paten gitu ya? Bukan. Lebih ke pengasuhan yang sensitif, maksudnya kita belajar peka, responsif sama sinyal unik dari anak kita, sesuai umurnya, sesuai temperamennya dia. Oh, jadi beda ya respons ke bayi nangis sama anak umur 4 tahun yang lagi ngambek lapar misalnya? Jelas beda. Itu namanya interaksi serve and return yang terkenal itu. Anak kasih serve, sinyal, kita tangkap dan balas dengan hangat. Return, ini penting banget buat otak anak. Dan soal waktu nih, kualitas itu jauh lebih penting dari kuantitas. Maksudnya gimana tuh? Yap, hadir utuh secara emosi, fokus sama anak, walau cuma 15 menit, itu bisa lebih berarti daripada bareng berjam-jam, tapi pikiran kita kemana-mana. Main HP misalnya. Ya juga ya. Tapi kan hubungan nggak mungkin mulus terus. Pasti ada aja kan salah paham, konflik kecil, atau momen kita ngerasa, aduh kok nggak nyambung ya sama anak. Gimana sains lihat ini? Nah, itu dia. Itu normal banget, malah penting. Disinilah konsep rupture and repair, retak dan perbaiki. Jadi penting banget. Ada eksperimen klasik, mungkin pernah dengar, still face experiment. Oh iya, yang ibu atau pengasuhnya tiba-tiba diem aja itu ya? Betul. Bayi itu stres banget loh pas pengasuh yang biasanya responsif, tiba-tiba pasang muka datar tanpa ekspresi. Tapi, begitu pengasuhnya senyum lagi, interaksi lagi, si bayi cepat banget pulihnya. Ini nunjukin betapa kuatnya efek perbaikan. Jadi hubungan kuat itu bukan yang tanpa masalah? Bukan. Justru, hubungan kuat itu yang tahu cara memperbaiki diri setelah ada masalah, setelah ada retak. Tiap kali kita berhasil repair, itu kayak nambahin satu bata lagi buat fondasi kepercayaan anak. Dan cara kita ngadepin ini, cara kita memperbaiki, itu jadi contoh langsung buat anak juga ya? Pastinya, anak kan peniru ulung.
Teori belajar sosial Bandura itu jelas banget. Mereka belajar bukan cuma dari omongan kita, tapi lebih-lebih lagi dari gimana kita bertindak. Gimana kita ngelola emosi kita sendiri, gimana kita nyelesain masalah dalam hubungan. Kita ini model utamanya mereka. Oke. Jadi relasi yang aman, responsif, dan bisa diperbaiki itu dasarnya. Tapi jujur aja nih, kadang susah banget kan jaga responsivitas itu, apalagi pas kita lagi capek, stres, atau kepancing sama kelakuan anak. Nah, ini nyambung ke R kedua, regulation, regulasi. Gimana caranya biar kita bisa tetap adem pas alarm di dalam diri bunyi kenceng? Regulasi ini kemampuan dasar sih ya. Kemampuan buat merespon situasi dengan sadar terkendali. Bukan cuma reaktif aja, impulsif gitu. Ini skill penting buat kita sebagai ortu dan buat kita ajarin ke anak. Oke. Coba bayangin deh, sistem stres kita itu kayak alarm kebakaran di rumah. Penting banget kalau beneran ada api. Tapi kan ganggu banget ya kalau bunyi terus cuma gara-gara asap roti gosong dikit. Iya juga, metafora yang pas. Terus, gimana matiin alarm palsu ini? Nah, pas kita stres, misalnya anak tantrum di supermarket gitu kan, alarm biologis kita nyala. Jantung deg-degan, lapas pendek, otot kaku, kita kayak masuk mode fight or flight. Kode sandi buat matiin alarm ini seringnya simpel banget, tapi ya butuh dilatih. Salah satu yang paling ampuh itu ya atur napas. Tarik napas pelan-pelan, hitung 4 gitu, tahan bentar, terus hembuskan lebih pelan lagi, mungkin hitungan 6 atau 8. Oh, teknik napas itu ya? Iya, atau sekedar basuh muka pakai air dingin. Tujuannya kirim sinyal ke sistem saraf kita, oke, aman kok, nggak ada bahaya nyata. Tiap orang perlu nemuin kode sandinya sendiri sih. Dan katanya kalau kita bisa tenang, itu bisa nular ke anak ya. Itu yang namanya koregulasi. Persis. Itu bukan sihir, tapi beneran sains. Pas kita bisa tetap tenang, atau paling nggak lebih tenang lah, di tengah ledakan emosi anak, kita itu secara biologis ngirim sinyal aman ke sistem saraf mereka. Kayak kita minjemin ketenangan kita gitu. Wah, keren ya. Ini inti dari teori polifagal. Sinyal aman itu bikin koneksi dan nenangin. Kalau kita lakuin ini berulang-ulang, kita nggak cuma bantu anak lewatin momen sulit itu, tapi pelan-pelan kita juga ngajarin mereka cara regulasi emosi mereka sendiri nanti. Berarti penting banget ya misahin antara perasaan anak sama perilakunya. Kadang ini nih yang susah banget di lapangan. Susah banget, tapi krusial. Prinsipnya gini, semua perasaan boleh dirasain, tapi nggak semua perilaku boleh dilakuin. Kita perlu validasi emosi anak. Ayah atau ibu tahu kamu marah banget karena. Biar dia ngerasa dimengerti. Perasaan itu sah, tapi perilaku yang nyakitin diri sendiri, orang lain, atau ngerusak barang, nah itu yang perlu kita batasi dengan jelas. Jadi kita kasih batasan tanpa bikin anak malu karena marah atau sedih gitu ya? Betul. Biar dia nggak ngerasa salah karena punya perasaan kuat. Nah, Dr. Pressman juga punya kerangka praktis nih, balance buat bantu kita pas lagi ngerasa kepancing. Boleh diurai dikit? Boleh. Balance ya? Iya. Ini kayak panduan langkah demi langkah pas kita mulai panas. B. Breathe. Bernafas dulu, sadari nafas. Oke, B. Napas. A. Acknowledge baggage. Akui beban kita. Sadari kalau ada pengalaman masa lalu kita yang ikut kepicu nih. A. Akui beban. Lanjut. L. Let go. Lepaskan pikiran negatif, skenario terburuk yang muncul di kepala. L. Lepaskan. A. Assess. Nilai situasinya lebih objektif. Apa sih yang sebenarnya terjadi sekarang? A. Nilai. N. Notice. Perhatikan sensasi di badan kita dan apa yang kelihatan di anak kita. N. Perhatikan. C. Connect. Coba sambung lagi sama anak secara emosi. Kontak mata kayak sentuhan lembut kalau bisa. C. Terhubung. Terakhir, I. Engage. Baru setelah itu, bertindaklah dengan sengaja. Bukan karena dorongan emosi sesaat tadi. wow, balance. Kerangka yang berguna banget buat jeda dan respon sadar. Oke, jadi kita udah punya relasi yang kuat. Terus belajar regulasi diri. Langkah berikutnya apa nih? R ketiga, reflection. Refleksi, ini kayaknya nggak cuma soal anak ya, tapi juga lihat ke dalam diri kita. Tepat sekali. Refleksi itu soal kita memperdalam pemahaman, baik soal anak kita maupun soal diri kita sendiri sebagai orang tua. Salah satu yang penting itu pahami temperamen bawaan anak. Temperamen ya, beda-beda kan ya anak itu? Beda banget. Ada yang cenderung mudah, ada yang butuh waktu buat adaptasi, slow to warm, ada juga yang intens, semangatnya tinggi, spirited.
Terus ada juga konsep anak orchid sama dandelion. Ah ya, orchid yang sensitif banget, dandelion yang lebih tahan banting ya? Betul, anak orchid itu peka banget sama lingkungan. Bisa rapuh kalau lingkungannya jelek, tapi bisa mekar luar biasa kalau pas. Anak dandelion lebih kuat, bisa tumbuh di mana aja. Nah, paham temperamen unik anak kita dan juga temperamen kita sendiri, itu bantu kita nyari goodness of fit, keselarasan. Jadi kalau nggak cocok, temperamennya gimana? Misal ortunya kalem, anaknya super aktif. Itu bukan berarti gagal, tapi itu jadi undangan buat kita lebih banyak refleksi. Gimana ya cara deketin anak ini? Gimana nyesuaiin ekspektasi? Bukan malah nuntut anaknya berubah jadi kayak kita. Refleksi ini juga nyangkut soal nilai-nilai keluarga gitu. Banget. Penting buat kita tahu, apa sih yang paling penting buat keluarga kita? Empati, jujur, rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab. Coba deh identifikasi 3-5 nilai inti keluarga. Fungsinya apa tuh punya nilai inti? Itu jadi kayak kompas. Pas kita bingung mau ambil keputusan pengasuhan gimana, kita bisa balik ke nilai inti ini. Biar tindakan kita sejalan sama apa yang kita yakini penting. Kayak keluarga Fiona di buku itu kan, mereka pegang nilai hormat, gembira, belajar, empati, sama rasa kagum. Itu jadi panduan mereka. Dan refleksi ini juga nunjukin kalau jadi orang tua itu proses berkembang juga ya, bukan status aja. Wah, iya banget. Ngasuh anak itu kayak ikut kursus pengembangan diri paling intensif sedunia loh. Ada adaptasi hierarki kebutuhan Maslow buat orang tua loh. Kita juga butuh kebutuhan dasar terpenuhi, tidur cukup, makan benar, butuh rasa aman, butuh rasa dicintai dan punya komunitas, teman, butuh merasa kompeten sebagai ortu, sampai akhirnya bisa aktualisasi diri dalam peran ini. Jadi penting juga ya kita ngurus diri sendiri. Penting banget. Refleksi bantu kita sadar kebutuhan kita dan pentingnya cari dukungan. Gak bisa sendirian. Nah, ada juga gagasan soal suara-suara batin dari internal family systems. Pernah dengar? Kayaknya belum. Gimana tuh sederhananya? Intinya gini, di dalam diri kita, itu ada berbagai bagian atau suara. Masing-masing punya peran, punya agenda. Mungkin ada bagian yang perfeksionis, suka ngeritik. Ada bagian yang impulsif kalau kita lagi sakit hati. Ada bagian yang nyimpen sedih atau takut dari masa lalu. Oh gitu ya. Terus? Nah, refleksi bantu kita kenalin suara-suara ini. Bukan buat ngejudge, tapi buat kenal aja, penasaran gitu. Tujuannya biar kita bisa merespons dari inti diri kita. Yang lebih bijak, tenang, penuh kasih. Biar nggak dibajak sama salah satu bagian tadi pas lagi stres. Menarik banget konsep bagian diri ini. Terus, ada lagi soal unicorn space. Ini bukan soal kuda poni kan? Haha, bukan dong. Unicorn space itu istilah buat ruang dan waktu yang kita khususkan buat ngejar minat kita, hobi kita, aktivitas kreatif yang murni bikin kita seneng dan semangat. Di luar peran kita sebagai ortu atau pekerja. Jadi, me time yang produktif dan menyenangkan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan ini bukan kemewahan loh, tapi kebutuhan. Penting banget buat kesehatan mental kita. Kalau cangkir kita kosong, gimana mau nuang ke orang lain? Ada kutipan Carl Jung yang ngena banget. Beban terberat yang harus ditanggung seorang anak adalah kehidupan yang tidak dijalani oleh orang tuanya. Wah, dalam banget itu. Oke, bagian refleksi ini benar-benar ngajak kita ngaca ya. Nah, setelah punya relasi, regulasi, dan refleksi, kita masuk ke R keempat, rules, aturan. Ini nih, sering jadi area panas di rumah. Gimana pendekatannya? Ya, sering banget jadi sumber konflik ya. Tapi penting nih kita ubah cara pandangnya. Aturan, termasuk batasan, boundaries, dan larangan, limits, itu sebenarnya bentuk cinta loh. Cara kita kasih struktur dan rasa aman buat anak. Bukan cuma alat kontrol aja. Bedanya apa sih batasan sama larangan di sini? Kalau batasan, boundaries itu lebih ke ruang pribadi, ruang psikologis antar individu. Contoh, anak berhak bilang nggak suka dicium basah. Atau kita sebagai ortu punya batasan kapan bisa dihubungi urusan kerja. Ini soal saling menghargai ruang. Oke, batasan itu soal ruang pribadi. Terus larangan? Nah, kalau larangan, limits, itu lebih spesifik ke perilaku yang nggak bisa diterima atau bahaya. Contoh klasik, nggak boleh mukul, nggak boleh lari ke jalan raya. Batas waktu main gadget, screen time.
itu larangan. Oke, terus gaya pengasuhan mana yang paling oke buat nerapin aturan ini? Yang keras? Atau yang santai banget. Riset itu konsisten banget nunjukin kalau gaya pengasuhan otoritatif itu yang paling optimal. Ini jalan tengah. Di satu sisi, kita hangat, responsif, nyambung sama anak. Itu kan aspek relasi sama refleksi tadi. Tapi di sisi lain, kita juga tegas. Punya harapan, aturan, dan batasan yang jelas dan konsisten. Nah, ini aspek aturannya. Jadi hangat tapi tegas gitu ya, bukan yang otoriter, kaku, atau permisif kelewat bebas. Betul, bukan otoriter yang dingin dan maksa, bukan juga permisif yang nggak ada aturan sama sekali. Nah, fokus disiplinnya juga beda. Bukan buat ngehukum, tapi buat ngajar. Disiplin sebagai pengajaran, maksudnya gimana tuh prakteknya? Tujuan utama disiplin kan ngajarin anak skill hidup ya, regulasi emosi, problem solving, tanggung jawab. Bukan cuma bikin dia nurut karena takut. Makanya, pendekatannya pakai konsekuensi yang logis yang nyambung sama perilakunya. Bukan hukuman yang asal atau bikin malu. Bisa kasih contoh bedanya konsekuensi logis sama hukuman? Bisa. Misalnya nih, anak nggak mau beresin mainan abis main. Konsekuensi logisnya, ya mainannya diistirahatin dulu sementara, karena nggak dijaga baik-baik. Itu nyambung kan sama kelakuannya? Oke, nyambung. Kalau hukuman? Kalau hukuman yang nggak nyambung, misal, anak nggak mau beresin mainan, terus dihukum nggak boleh nonton TV. Anaknya kan bingung, apa hubungannya mainan sama TV? Ada juga konsekuensi alami itu juga efektif. Misal anak sengaja ngerusak mainannya. Ya konsekuensi alaminya, dia nggak bisa main mainan itu lagi. Paham. Selain konsekuensi, ada strategi lain nggak soal aturan ini? Ada nih, satu yang kuat banget tapi sering kita lupa. Nangkep anak pas lagi berbuat baik. Kita kan seringnya fokus ke perilaku jelek yang pengen kita ilangin. Iya sih, otomatis gitu ya. Nah coba deh, sengaja cari dan kasih perhatian positif pas anak nunjukin perilaku yang kita pengen lihat lebih banyak. Terus, pujiannya juga spesifik ke usaha dan prosesnya. Jangan cuma ke hasil atau label pintar, cantik. Contohnya gimana tuh, pujian ke proses? Misal, daripada bilang, wah gambarmu bagus banget. Coba bilang, ibu lihat kamu teliti banget milih warna-warnanya. Kamu kelihatan fokus ya pas ngerjain ini. Ini lebih memotivasi dia buat terus berusaha dan belajar. Ingat, usaha bikin evolusi, bukan cuma latihan bikin sempurna. Noted. Dan soal aturan ini penting juga ya kita paham tahap perkembangan moral anak. Penting banget. Menurut teori Kohlberg kan, anak kecil di bawah 9 tahunan lah, itu ngerti bener salah tuh biasanya berdasarkan hadiah sama hukuman aja. Tahap prakonvensional namanya. Mereka belum bisa tuh mikir abstrak soal keadilan, niat baik. Jadi ya penjelasan kita soal aturan dan konsekuensi harus disesuaikan sama tingkat pemahaman mereka. Nggak bisa kita ngarep balita paham kenapa berbagi itu penting dari sudut pandang altruisme gitu. Oke, jelas banget. Kita udah bahas 4R nih. Relasi, regulasi, refleksi, aturan. Tinggal 1R lagi yang menurut saya sih ini paling bikin lega. R kelima, repair atau perbaikan. Kabar baiknya, kita semua pasti bikin salah. Dan saya bilang, perbaikan itu kuncinya. Bener banget. Dan ini mungkin salah satu hal paling membebaskan dari buku ini ya. Kesalahan pas ngasuh anak itu bukan cuma nggak bisa dihindari, tapi justru bisa jadi momen belajar dan nguatin hubungan yang luar biasa. Asalkan diikuti sama usaha perbaikan yang tulus. Kenapa momen perbaikan ini bisa sekuat itu efeknya? Gini, pas kita sebagai ortu ngaku salah, terus berusaha benerin hubungan lagi setelah konflik atau setelah kita nunjukin ketidaksempurnaan kita, anak itu belajar beberapa hal penting banget. 1, dia belajar kalau hubungan itu bisa pulih setelah retak. Ini bangun rasa aman yang dalam. Oke, itu yang pertama. 2, dia belajar kalau cinta dan koneksi kita itu lebih besar daripada kesalahan sesaat. Itu. Ketiga, siklus rupture and repair, ini, putus nyambung ini, secara nggak langsung ngajarin dia contoh cara ngatasin kesulitan dalam hubungan dia sendiri nanti. Ini fondasi buat ketangguhan emosi. Jadi cara memperbaiki yang efektif itu gimana? Apa harus selalu minta maaf formal gitu? Nggak harus selalu formal kok. Yang penting tulus. Bisa aja minta maaf yang spesifik. Maaf ya nak, tadi ayah kelepasan bentak. Ayah lagi capek, tapi harusnya nggak gitu. Bisa juga pakai do-over. Ulang lagi situasinya dengan cara lebih baik. Oke, tadi cara ayah ngomongnya nggak enak. Coba kita ulang ya. Oh, diulang gitu ya? Iya. Atau kadang sedikit humor yang pas. Atau sekedar luangin waktu main bareng setelah suasana tegang reda. Itu juga bisa jadi bentuk perbaikan yang ampuh banget.
kuncinya kan nyambung lagi. Dan ini berlaku juga buat cara kita ke diri sendiri ya, pas kita bikin salah. Memaafkan diri sendiri itu penting. Oh, itu penting banget. Orang tua itu sering jadi hakim paling kejam buat dirinya sendiri loh. Belajar maafin diri sendiri, ngaku salah, tanpa kejebak rasa malu berlebihan, atau nyalahin diri terus-terusan, itu bagian penting dari proses tumbuh kita sebagai ortu. Ada caranya nggak biar bisa maafin diri sendiri? Ada latihannya, self-forgiveness. Coba akui kesalahannya, rasain emosinya, terus coba pahami apa sih kebutuhan atau ketakutan di balik tindakan kita tadi. Habis itu, coba lihat diri kita dengan kacamata yang penuh kasih sayang, kayak kita lihat teman baik kita yang lagi salah. Jadi ironis ya, justru lewat ketidaksempurnaan kita, lewat usaha perbaikan itu, ketangguhan sejati, baik buat anak maupun buat kita, itu bisa tumbuh. Nah, itu dia esensinya. Pengalaman berulang kalau hubungan bisa luka tapi terus bisa sembuh lagi, itu pelajaran hidup yang nilainya nggak terkira. Anak belajar kalau mereka bisa lewatin masa sulit, hubungan yang berarti itu kuat, dan salah, itu kesempatan buat belajar dan nyambung lagi. Itu inti bangun resiliensi. Wah, kerangka kerja yang kaya banget dan manusiawi ya. Jadi kita udah kupas tuntas 5R. Relasi yang aman jadi jangkar, regulasi diri buat navigasi badai emosi, refleksi buat paham diri dan anak, aturan yang jelas jadi pagar pelindung, dan perbaikan sebagai lem super yang nguatin. Semuanya ngarah ke ketangguhan. Betul, dan selalu ingat prinsip cukup baik itu. Dr. Pressman malah bilang, buang aja sekitar 25% nasihat pengasuhan yang kita dengar kalau rasanya nggak pas buat keluarga kita yang unik ini. Fokus aja ke kemajuan, prosesnya. Nggak usah kejar kesempurnaan sesaat yang bikin capek. Pesan yang membebaskan banget sih itu. Ya, pada akhirnya kan ngasuh anak itu perjalanan paralel ya. Seiring kita bantu anak kita tumbuh, kita pun dipaksa buat tumbuh juga. Tiap tantangan, tiap kali kita coba praktekin 1 dari 5R ini, itu kayak undangan buat kita jadi versi diri yang lebih bijak, lebih utuh, lebih nyambung sama diri sendiri. Penutup yang bagus banget. Mungkin ini ya, sebagai pemikiran akhir buat Anda bawa pulang. Coba renungkan deh, di tengah semua kesibukan dan dedikasi Anda buat membesarkan manusia yang baik, gimana sih perjalanan ini sebenarnya juga lagi ngebentuk dan numbuhin diri Anda sendiri? Gimana caranya biar Anda bisa lebih sadar dan mungkin lebih merayakan pertumbuhan Anda sendiri dalam proses yang luar biasa ini? Terima kasih banyak ya sudah berbagi wawasan yang dalam ini dengan cara yang sangat jelas dan relevan. Dan tentu saja terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak pembahasan mendalam kami kali ini. Semoga bisa memberi perspektif baru dan energi positif dalam perjalanan Anda sebagai orang tua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.